Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sistem operasi yang ke-6. Pada video pembelajaran pertemuan ke-6 ini akan kita bahas tentang bab konkurensi. Ya, apa itu konkurensi? Konkurensi ini merupakan landasan umum dari perancangan sistem operasi. Jadi proses-proses ini disebut konkuren ya jika lebih dari satu proses ya, ada 2, 3 atau 4 gitu ya, yang berjalan pada saat yang bersamaan. Adapun proses-proses yang konkuren ini dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan yang lainnya ya. Satu proses dengan satu proses lainnya dapat tidak bergantung, tetapi dapat juga saling berinteraksi atau bekerja sama. Nah, untuk proses-proses yang berinteraksi atau bekerja sama ini agar dapat berjalan dengan normal gitu ya, ini perlu adanya sinkronisasi atau koordinasi agar dapat terkendali dengan baik dan tidak terdapat masalah. Sebagai contoh, ketika kita mengakses layanan, misalnya transfer data oleh modem, ini kita dapat menggunakan aplikasi lain seperti bermain game dan mengetikkan perintah pada text editor Word atau sejenisnya. Nah, ketiga proses ini kita jalankan secara bersama-sama gitu ya. Nah, ini disebut dengan konkuren. Seharusnya proses tersebut ini kalau normal gitu ya, ini seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Oke, adapun masalah pada saat konkurensi ini ada 3 gitu ya. Yang pertama ada mutual exclusion, ada deadlock, dan ada starvation. Apa itu mutual exclusion? Masalah konkurensi mutual exclusion ini adalah ya, jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Jadi kalau ada 2 proses yang mengakses satu resource itu, maka proses yang lainnya harus dihentikan terlebih dahulu ya. Tidak boleh 2 proses itu mengerjakan bersama-sama, itu tidak boleh. Contoh di sini untuk ilustrasi keadaan mutual exclusion adalah saya contohkan di sini aplikasi tabungan. Misal teman-teman punya rekening ya, rekening tersebut teman-teman memiliki saldo 1 juta. Untuk saldo pada rekening tersebut ada transfer gitu ya, teman-teman mendapat transfer dari kakek di Jakarta misalkan 3 juta. Kemudian dapat transfer juga di Semarang misalkan ya, di Semarang teman-teman dapat transfer 5 juta. Nah, transferan tersebut ini berada pada waktu yang bersamaan gitu ya, benar-benar bersamaan gitu ya. Nah, maka ini tidak boleh gitu ya, tidak boleh demikian. Harus ada hanya satu proses terlebih dahulu yang dieksekusi. Jika dua-duanya itu berjalan secara bersama-sama, maka kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama bisa jadi rekening teman-teman ini dibaca oleh program itu. Yang pertama
misalkan tadi 1 juta, dapat transferan 3 juta dari kakek misalkan ya, 3 juta dari Jakarta, 3 juta misalkan, berarti sistem akan membaca saldo terakhir adalah 1 juta ditambah dengan 3 juta, jadi saldo terakhir 4 juta. Sementara untuk yang transferan dari Semarang itu dia membaca dari saldo terakhir juga, yaitu 1 juta, 1 juta, kemudian ada tambahan transfer lagi tambah 5 juta, sehingga yang terbaca adalah 6 juta, seperti itu. Jadi bukan 9 juta ya yang seharusnya, tetapi misalkan yang terakhir itu yang terbaca sama sistem itu si yang dari Jakarta itu yang dari Semarang itu, berarti saldo terakhir dibacanya itu 6 juta gitu ya. Oke, berikutnya adalah kondisi deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih gitu ya yang saling menunggu proses satu dengan lainnya untuk melepaskan resource-nya. Ini diilustrasikan di sini ada perempatan ya, di mana jalan ini kita asumsikan sebagai resource dan mobil ini adalah kita asumsikan sebagai proses ya. Yang ini proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Yang ini resource-nya. Resource 1, resource 2, resource 3, resource 4. Nah, masing-masing proses ini stuck ya. Stuck karena menunggu proses untuk melepaskan resource-nya. Jadi misalkan mobil yang ini ya, proses 2 ini menunggu proses 3 atau menunggu proses 1 untuk melepaskan jalannya. Nah, ini juga menunggu ini untuk melepaskan resource-nya, untuk melepaskan jalannya. Nah, sehingga ini stuck ya, ini saling tunggu, akhirnya ini stuck ya, sehingga ini disebut dengan deadlock. Seperti itu ilustrasi mudahnya. Kemudian kondisi konkurensi, masalah konkurensi yang terakhir adalah starvation. Apa itu starvation? Starvation ini adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Jadi setelah deadlock masing-masing saling tunggu tuh ya, masing-masing saling tunggu, kemudian lama-lama proses yang ini akan terjadi istilahnya itu kelaparan gitu ya, kelaparan sehingga dia akan mati dengan sendirinya gitu ya. Sementara yang ini misalkan yang ini dapat berjalan normal ya, sedangkan yang ini tidak akan pernah mendapatkan jalannya ya, tidak akan pernah mendapat resource-nya karena dia menunggu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, untuk keadaan starvation ini bisa juga dimulai karena deadlock atau bisa juga terjadi karena tidak deadlock. Kalau yang tidak deadlock itu contohnya diilustrasikan seperti ini ya. Jadi ada over process di sini ya, over process di mana resource-nya itu kurang. Nah, misalkan ini harus jalan ke sini dan ini harusnya ke sini. Nah, untuk normalnya dia akan berjalan gitu ya, berjalan melewati jembatan ini ya, berjalan melewati resource ini, mendapatkan resource-nya. Sedangkan yang proses ini, proses-proses yang berlebih ini ya, dia tidak akan pernah mendapat jatah waktu untuk memproses. Nah, ini yang bukan berasal dari deadlock, starvation yang bukan berasal dari deadlock ya. Jadi dari
berasal dari adanya proses yang berlebih, seperti itu. Demikian pembelajaran tentang konkurensi pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang bab deadlock. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.